Pada masa Nusantara kuno, berbagai kerajaan berkembang di wilayah Indonesia yang sekarang kita kenal. Sebagian besar berdiri di lokasi strategis seperti di tepi sungai yang menjadi jalur transportasi penting. Beberapa lainnya terletak dekat pantai, memanfaatkan jalur laut untuk perdagangan internasional. Ada juga yang menjadi pusat perdagangan kuno, menghubungkan berbagai wilayah Nusantara. Mari kita lihat letaknya di peta Indonesia. Sejarah Indonesia sebelum kemerdekaan masuknya Islam dan era Kesultanan. Kesultanan Aceh Darussalam, kekuatan besar di ujung barat Nusantara. Pada awal abad ke-16, ketika jalur perdagangan dunia mulai ramai dan bangsa-bangsa Eropa berlomba-lomba mencari rempah, sebuah kekuatan besar bangkit di ujung barat Nusantara, Kesultanan Aceh Darussalam. Kerajaan ini berdiri di posisi yang sangat strategis, persis di pintu masuk Selat Malaka, salah satu jalur perdagangan tersibuk di dunia. Karena itulah, Aceh dengan cepat berkembang menjadi pusat perdagangan, penyebaran Islam, dan diplomasi internasional. Aceh sering disebut Serambi Mekah. Sebab, sejak dulu para jamaah haji dari berbagai wilayah Nusantara singgah di Aceh untuk belajar agama, beristirahat, dan menyiapkan perjalanan ke Tanah Suci. Ulama dan pedagang dari Persia, Gujarat, Turki, hingga Arab datang dan menetap, membawa ilmu, budaya, dan jejaring internasional. Namun puncak kejayaan Aceh benar-benar terlihat ketika tahta dipegang oleh Sultan Iskandar Muda, yang memerintah dari tahun 1607 hingga 1636. Iskandar Muda adalah salah satu pemimpin terbesar dalam sejarah Asia Tenggara. 1. Kekuatan militer dan maritim. Di bawah kepemimpinannya, Aceh memiliki armada laut terkuat di Nusantara. Kapal-kapal perang Aceh, yang disebut gali dan galias, dibangun dari kayu terbaik, dipersenjatai meriam besar, dan mampu membawa ratusan prajurit. Bahkan, beberapa catatan Eropa menyebut bahwa meriam Aceh setara dengan buatan Turki Utsmani, menandakan tingginya teknologi militer Aceh pada masa itu. Iskandar Muda memimpin beberapa ekspedisi besar, termasuk serangan terhadap Portugis di Malaka pada 1629. Walau Malaka tidak berhasil direbut, kekuatan Aceh diakui sebagai salah satu ancaman terbesar bagi Portugis di Asia. 2. Pusat perdagangan dan ekonomi lada. Aceh juga menjadi pusat komoditas lada, emas hitam yang sangat dicari di pasar internasional. Pelabuhan Aceh dipenuhi pedagang dari Turki, Arab, Persia, India, Cina, hingga Belanda. Mereka datang untuk membeli lada, kapur barus, dan rempah yang membuat Aceh makmur dan disegani. Untuk menjaga stabilitas ekonomi, Sultan Iskandar Muda menerapkan aturan pajak dan perdagangan yang tegas, memastikan hasil bumi Aceh menjadi sumber kekuatan negara, bukan dimonopoli pihak asing. 3. Kemajuan ilmu pengetahuan dan agama. Pada masa ini pula, Aceh dikenal sebagai pusat intelektual Islam. Dua ulama besar yang sangat berpengaruh, Syamsuddin As-Sumatrani dan Nuruddin Ar-Raniri, menulis karya-karya penting tentang tasawuf, hukum Islam, dan filsafat. Buku-buku mereka menyebar hingga ke Timur Tengah dan digunakan sebagai rujukan berabad-abad kemudian. Aceh juga mendirikan lembaga keilmuan semacam Dayah, mirip pesantren modern, yang menjadi pusat pembelajaran agama dan sastra Islam. 4. Jaringan diplomatik internasional. Sultan Iskandar Muda menjalin hubungan diplomatik dengan banyak kerajaan besar. Aceh mengirim utusan ke Turki Utsmani, Gujarat, dan beberapa kerajaan India untuk meminta dukungan militer serta memperkuat posisi Aceh sebagai benteng Islam di Asia Tenggara. Hubungan dengan Turki memberi Aceh akses senjata, ahli meriam, dan strategi perang yang canggih. Menjelang akhir abad ke-17, Aceh mulai mengalami pasang surut akibat perubahan politik, tekanan kolonial, serta konflik internal antara bangsawan dan ulama. Namun kejayaan yang dibangun oleh Sultan Iskandar Muda tetap menjadi salah satu bukti paling kuat bahwa Nusantara pernah memiliki kerajaan besar yang dihormati dunia. Kesultanan Aceh Darussalam bukan hanya sebuah kerajaan, tetapi simbol kegigihan, kejayaan maritim, dan kecemerlangan intelektual bangsa Indonesia sebelum masa penjajahan.